Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Okti Damayanti, nomor NIM 202111233 dari kelas HES 3G yang mendapatkan tugas mata kuliah usul fikih tentang ta'arud al-adillah, yaitu pertentangan antar dalil. Langsung saja, pengertian ta'arud al-adillah. Secara bahasa, ta'arud berarti pertentangan, sedangkan al-adillah yaitu jamak dari kata dalil yang berarti alasan, argumen, ataupun dalil. Secara istilah terdapat variasi pendapat menurut ulama. Yang pertama yaitu menurut Imam Asy-Syaukani, ta'arud al-adillah adalah suatu dalil yang menentukan hukum tertentu terhadap suatu persoalan, sedangkan dalil lain menentukan hukum yang berbeda dengan dalil itu. Asy-Syaukani 242. Menurut Kamal Ibn Al-Humam dan At-Taftazani, ta'arud al-adillah adalah pertentangan antara dua dalil yang tidak mungkin untuk dikompromikan antara keduanya. Ketentuan ta'arud al-adillah yaitu: 1. Adanya dua dalil. Yang kedua, keduanya memiliki martabat yang sama. Yang ketiga, keduanya berbeda. Yang keempat, berkenaan dengan masalah yang sama. Yang kelima, menghendaki hukum yang sama dalam satu waktu. Contoh kasus ta'arud al-adillah. Terdapat hadis yang berarti tidak ada riba kecuali riba nasi'ah atau riba yang muncul dari hutang piutang. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Selanjutnya ada hadis lain yaitu Rasulullah SAW bersabda yang artinya jangan kamu jual gandum dengan gandum kecuali dalam jumlah yang sama. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad Ibn Hambali. Antara hadis yang pertama dan yang kedua terjadi pertentangan dalam hukumnya. Hadis pertama membolehkan riba fadl dan hadis kedua mengharamkannya. Imam Syatibi berpendapat bahwa pertentangan antara dua dalil adalah pertentangan yang bersifat semu, yang bisa terjadi baik pada dalil yang qat'i atau dianggap pasti kebenarannya maupun dalil yang zani, kebenarannya dianggap relatif, selama berada dalam satu tingkatan atau derajat. Apabila pertentangan terjadi pada dua dalil yang kualitasnya beda, maka diambil dalil yang lebih kuat kualitasnya. Misalnya antara Al-Quran dengan hadis ahad, maka yang diambil adalah Al-Quran. Perbedaan pendapat ulama mengenai pertentangan dua dalil. Yang pertama yaitu qat'i. Pendapat terbanyak di kalangan ulama menyatakan bahwa antara dua dalil yang qat'i tidak mungkin terjadi pertentangan. Alasannya karena setiap dalil yang qat'i mengharuskan adanya hukum atau madlul. Ada ulama yang memungkinkan bertemunya dua dalil qat'i yang saling berbenturan. Masing-masing dalil tersebut dipegang oleh ulama yang memandangnya sebagai dalil qat'i. Yang kedua yaitu zani. Sebagian ulama menolak terjadinya pertentangan antara dua dalil yang zani, sebagaimana tidak bolehnya perbenturan dua dalil yang qat'i. Golongan lain membolehkan terjadinya pertentangan dua dalil yang zani karena tidak ada halangan bagi pertentangan tersebut selama terbatas pada dalil yang bukan qat'i. Macam-macam ta'arud al-adillah. Yang pertama, ta'arud antara Al-Quran dengan Al-Quran. Yang kedua, ta'arud antara sunnah dengan sunnah. Yang ketiga, ta'arud antara sunnah dengan qiyas. Yang keempat, ta'arud antara qiyas dengan qiyas. Penyelesaian ta'arud al-adillah. 1. Nasak. Di sini seorang mujtahid dituntut untuk mencari sejarah dari dua dalil syar'i tersebut. Apabila dapat diketahui secara pasti mana dalil yang lebih dulu datang dan mana yang terakhir datang, maka dilakukan voting bahwa dalil yang datang belakangan itu menasak dalil yang datang lebih dulu. Namun, apabila dua dalil yang dimaksud itu sama kuatnya, misalnya ada pertentangan antara dua ayat yang memungkinkan untuk menasak satu sama lainnya, atau terjadi ta'arud antara ayat dengan sunnah mutawatir ataupun sunnah masyhur, atau terjadi ta'arud di antara dua khobar yang statusnya ahad. Yang kedua, tarjih. Di saat mujtahid tidak mengetahui sejarah dari dua dalil yang saling kontradiktif, maka selanjutnya dilakukan pentarjihan jika memungkinkan.
Abu Hanifah lebih mengamalkan hadis bersucilah kalian dari air kencing karena hadis ini jelas ada petunjuk pengharaman, yaitu perintah untuk bersuci dari air kencing. Meskipun sebenarnya kalimat air kencing itu sendiri masih bersifat umum dan bisa dimaknai dengan kencingnya binatang yang tidak dapat dimakan dagingnya, atau air kencing yang dalam kondisi tidak dijadikan obat. Abu Hanifah berdalih bahwa menolak kemudorotan itu lebih diprioritaskan daripada menarik kemaslahatan. Yang ketiga, al-jamu wa at-taufiq. Apabila kesulitan untuk dilakukan pentarjihan, maka seorang mujtahid beralih ke metode berikutnya, yaitu metode kompromi di antara dua dalil. Sebab mengamalkan dua dalil yang berbenturan itu lebih baik daripada meninggalkan keduanya. Sedangkan cara-cara kompromi sebagaimana disebutkan dalam kitab Musallam, As-Subut, dan lainnya adalah dengan mengamati karakter dua dalil yang ada. Misalnya kedua dalil tersebut sama-sama bersifat umum, maka dilakukan kompromi dengan cara diversifikasi. Jika kedua dalil tersebut sama-sama mutlak, maka dilakukan kompromi secara limitasi. Jika sama-sama khusus, maka dilakukan kompromi dengan cara pembagian. Jika kedua dalil yang ada umum dan ada yang khusus, maka dilakukan kompromi dengan cara menspesifikasi dalil yang umum. Yang keempat, tasakut al-dalilain. Langkah terakhir mujtahid yang berarti menggugurkan kedua dalil yang bertentangan dan mencari yang lebih rendah. Hal ini ditempuh apabila tidak bisa menggunakan ketiga cara di atas. Misalnya ada pertentangan antara dua ayat, sedang tata cara sebelumnya sangat sulit dipakai, maka langkah yang harus ditempuh adalah mengambil keterangan yang lebih rendah dari Al-Quran, yaitu sunnah. Apabila ada dua sunnah yang bertentangan, maka beralih pada istidlal dengan qaul al-sahabah bagi yang menggunakannya sebagai hujah dan beralih pada qiyas bagi yang tidak menggunakan istidlal qaul al-sahabat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bilal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.